Anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Guru mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami pada saat ini. Kami akan belajar, kiranya kami boleh memahami pembelajaran yang akan hamba berikan kepada anak didik hamba. Semoga mereka boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi. Semoga anak-anak yang berada di rumah semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, kita lanjut ya. Masih pelajaran 1. Hari ini kita masuk pada subtema 4 tentang kemampuan dan keterbatasanku. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Ya. Pada kegiatan pembelajaran ini, para peserta didik kiranya dapat disadarkan mengenai arti dan makna dari semua keunikan yang berbeda di dalam dirinya, supaya sudah sejak sekarang ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sesama dan Tuhan. Baik, kemampuan dan keterbatasan merupakan dua hal yang melekat pada diri setiap orang. Kemampuan di salah satu sisi dapat menjadi keterbatasan pada sisi kehidupan yang lain. Misalnya, seorang penulis yang cerdas belum tentu menjadi seorang pembicara atau orator yang handal dan memukau. Seorang pemain musik gitar yang lincah belum tentu dapat menyanyi dengan suara yang merdu. Bahkan, sebagai gitaris, ia belum tentu dapat memainkan piano atau alat musik yang lain. Dalam dunia ilmu pengetahuan, seorang yang pintar matematika belum tentu mengetahui teologi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa manusia tidak akan mengetahui segala sesuatu dan juga tidak mampu melakukan segala sesuatu. Karena manusia itu memiliki keterbatasan ya. Jadi kita manusia masing-masing diciptakan dengan kemampuan dan keterbatasan kita. Diciptakan dengan berbagai talenta, ada yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Baik, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, kita bisa lihat pada pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10, dikatakan bahwa setiap kita diberikan karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan yang berbeda, agar kita saling mengisi satu terhadap yang lain. Kemampuan yang ada dalam diri kita hendaknya terus dikembangkan demi untuk kebaikan diri sendiri maupun bagi sesama serta bagi kemuliaan Allah ya. Baik, kita masuk pada langkah pertama, menggali kemampuan dan keterbatasan peserta didik, membahas tugas minggu lalu tentang kemampuanku ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengerjakan tugasnya. Nah, baik, kita langsung saja ya. Jadi kemampuan yang dimiliki berdasarkan jawaban dari anak-anakku sekalian, yaitu ada yang pandai menyanyi, pandai menari, pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, ada yang pandai berhitung matematika, ada yang pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar atau melukis, dan lain-lainnya. Ya, itu. Baik. Kita masing-masing dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, yang menyangkut badan ya. Kemampuan bersifat olahraga ya. Artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Misalnya kemampuan untuk menari, kemampuan untuk berolahraga sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Semua kemampuan itu kita miliki secara unik. Cara kita menari adalah unik.
Cara kita bermain sepak bola pun berbeda dari yang lain, ya. Baik. Nah, selain itu, selain kemampuan yang bersifat jasmani, di sini ada kemampuan yang bersifat rohani. Kemampuan yang bersifat rohani, contohnya, ya misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung. Semua kemampuan itu pun kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja, namun ada orang lain pula yang mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada orang yang dapat berdoa dengan kusuk, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan dengan doa dengan mudah. Ya, baik. Kita masuk pada langkah kedua, menggali pesan kitab suci tentang kelebihan dan keterbatasan manusia. Oke, membaca kitab suci. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa lihat di buku dan bisa juga lihat di kitab suci di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Oke. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik, itu bacaan tentang rupa-rupa karunia tetapi satu tubuh. Baik, Bu Guru akan memberikan peneguhan. Nah, di sini kita mempunyai karunia kemampuan yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, dan karunia lainnya. Karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita pergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan, ya. Baik. Tuhan sangat mencintai kita umatnya manusia. Tuhan mencintai kita bukan secara umum, bukan secara massal, tetapi Tuhan mencintai kita secara khusus. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Oleh sebab itu,
Tuhan menciptakan kita secara khusus pula. Tuhan membuat diri kita masing-masing secara unik, istimewa, atau tidak ada duanya. Tuhan tidak menciptakan manusia secara sama saja, seperti boneka-boneka yang sama bentuk dan warnanya karena dibuat dalam pabrik yang sama. Sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankan rupa manusia. Baik. Nah, kita masuk pada langkah ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ungkapan syukur agar peserta didik menyadari dan mensyukuri semua kemampuan yang anak-anakku miliki itu adalah anugerah Tuhan. Maka setiap peserta didik, anak-anakku sekalian, menyusun doa syukur atas kemampuan yang ia miliki itu. Nah, doa syukur itu anak-anak buat dalam video. Kalau kalian, kalau yang waktu itu kalian buat dalam via voice note ya, WA ya. Jadi sekarang Ibu Guru mau lewat video ya. Anak-anak berdoa lewat video, kirimkan ke WA pribadi Ibu Guru. Oke, materi kita pada pagi hari ini tentang kemampuan dan keterbatasanku hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada subtema yang kelima tentang mengembangkan kemampuan pada diri kita. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa membuat tanda salib pada diri kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.